Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita bab yang kedua, yaitu gaya dan gerak. Nah, sebelum ke gaya, Ibu akan menjelaskan yang pertama kali tentang gerak. Kalau pada minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi gerak, tetapi materi gerak yang kita pelajari pada minggu kemarin itu adalah materi gerak pada manusia ya. Untuk hari ini kita akan belajar materi gerak pada benda. Nah, untuk materi gerak pada benda, jadi di sini kalian lihat, di sini ada gambar kereta api ya yang sedang bergerak ya. Jadi ini benda dikatakan bergerak apabila benda itu berubah posisinya atau berubah jaraknya terhadap titik acuan. Nah, pada gambar ini misalnya yang Ibu katakan sebagai titik acuan itu adalah bagian yang di belakang sini ya. Di belakang sini ini dikatakan sebagai titik acuan. Nah, benda ini dikatakan bergerak jika dia mengalami perubahan. Jadi dia bisa bergerak maju ya, jadi posisinya berubah atau kereta api ini maju, itu baru dikatakan kalau benda ini bergerak. Tetapi kalau benda ini tetap berada pada titik acuan yang berada di belakang sini, berarti benda ini tidak bergerak. Jadi ingat ya, kalau benda bergerak itu jadi dia benda yang jaraknya atau posisi keduanya berubah, jadi dia mengalami perubahan pada titik acuan ya. Jadi pada kereta ini yang di belakang ini titik acuannya, kemudian apabila kereta ini melaju ke depan berarti benda ini bergerak ya. Jadi kereta ini bergerak karena apa? Karena dia mengalami perubahan posisi ya, dan mengalami perubahan jarak. Nah, kemudian gerak itu bersifat relatif ya. Jadi gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Jadi kalian lihat di gambar ini ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan ya. Ini disebut sebagai pengamat ya. Dan kita seumpamanya kita itu berada di dalam mobil ini ya. Nah, pengamat ini melihat kita yang berada di dalam mobil ini bahwa kita bergerak ya. Tetapi kita yang berada di dalam mobil, karena di dalam mobil ini kita justru sebaliknya, kita melihat kalau pengamat inilah yang bergerak ya. Karena apa? Karena lama kelamaan ya, pengamat dengan orang yang berada di dalam mobil itu semakin berjauhan dengan arah yang berlawanan ya. Jadi sifat relatif gerak itu tergantung pada titik acuannya di mana orang yang melihat. Nah, kalau pada si mengamat titik acuannya berarti pengamatnya ini sebagai titik acuannya. Dia melihat mobilnya yang bergerak ya. Begitu juga sebaliknya. Orang yang berada di dalam mobil ya, orang ini sebagai titik acuannya. Ya, lama kelamaan mobil ini kan akan menjauhi si pengamat sehingga terlihat seolah-olah pengamat inilah yang bergerak, padahal justru yang bergerak itu adalah mobilnya. Sehingga gerak dikatakan bersifat relatif itu tergantung di mana titik acuan yang digunakan ya. Itu yang disebut sebagai gerak bersifat relatif ya. Kemudian ke jenis-jenis gerak ya. Jadi ada benda yang tidak dapat dinyatakan bergerak, tetapi ada juga benda yang dapat dinyatakan bergerak. Nah, untuk jenis-jenis gerak, yang pertama gerak menurut keadaan benda. Yang pertama gerak nyata. Gerak nyata ini adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Jadi ini seperti di gambar tadi ya. Seperti di gambar tadi, ini ada pengamat sebagai titik acuannya, dia melihat mobil kemudian bergerak. Jadi pengamat ini melihat bahwa mobil ini melakukan pergerakan, berarti itu yang disebut dengan gerak nyata. Jadi perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Kemudian yang kedua, gerak semu.
gerak semu ini adalah gerak yang tidak sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya benda itu diam, namun ada beberapa orang atau pengamat itu mengamati seolah-olah benda itu bergerak. Contohnya seperti ini. Apabila kita berada di dalam mobil yang sedang berjalan, kemudian kita melihat ke samping, misalnya di samping kita itu ada pepohonan, kita akan melihat kalau misalnya pepohonan itu sepertinya bergerak, padahal yang bergerak itu sebenarnya adalah orang yang berada di dalam mobil. Jadi mobilnya bergerak, sedangkan pepohonan yang di sampingnya itu tidak bergerak sesungguhnya. Jadi itu yang disebut sebagai gerak semu, ya. Gerak yang terlihat seperti benda itu bergerak, tetapi sebenarnya benda itu diam, ya. Jadi di sini pengamat melihat seolah-olah benda bergerak seperti yang Ibu contohkan tadi. Jadi dia melihat seolah-olah pohonnya itu bergerak, padahal yang bergerak itu adalah mobil yang dikendarai, ya. Kemudian gerak menurut bentuk lintasan. Yang pertama, gerak lurus, ya. Gerak lurus itu gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus, ya. Jadi kalau dilihat dengan atau digambarkan dengan garis-garis, kalau dia garisnya lurus berarti itu adalah lintasan lurus, ya. Jadi lintasan itu kalau digambarkan dengan garis, dia adalah titik-titik yang dilalui selama bergerak, ya. Jadi lintasannya itu dia garisnya berupa garis lurus, ya. Contohnya untuk garis lurus, ya, misalnya ada benda yang menggelinding lurus atau kelereng yang menggelinding pada garis yang lurus. Kemudian yang B, gerak melingkar. Gerak melingkar itu adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Coba kalian perhatikan pada jam, ya. Jadi di angka-angka jam itu yang mengelilingi pusatnya, acuannya yang di tengah, ya. Tengah jarum jam itu gerak jarum jamnya itu akan berbentuk lingkaran, ya. Apabila jamnya itu misalnya jam dinding itu yang berbentuk lingkaran, ya. Jadi jarak benda terhadap pusat tetapnya itu adalah jari-jarinya. Kemudian posisi benda terhadap pusat berubah, ya. Jadi ada titik acuannya di tengah, ya, pada jarum jam. Kemudian yang ketiga itu adalah gerak parabola, ya. Gerak parabola itu adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola, ya. Jadi kalian paham parabola itu seperti apa bentuknya, jadi agak melengkung, ya. Jadi contohnya ini misalnya kalian pada saat kalian akan menendang bola, ya, menendang bola yang melambung tinggi, kemudian dia kembali lagi ke tanah. Jadi gerak yang terbentuk di situ adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola, ya. Nah, kemudian di sistem gerak pada benda ini sangat berkaitan dengan kelajuan dan kecepatan, ya. Nah, untuk kelajuan dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah sangat mengenal itu apa kelajuan atau kecepatan. Cuma terkadang penyebutannya itu sebagian orang itu tidak menyebutkan kelajuan itu sebagai kelajuan, tetapi menyebutnya sebagai kecepatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam setiap satuan waktu atau sekon, ya. Jadi kalian ingat satuan waktu itu adalah sekon, ya. Dalam standar internasional satuan yang dipakai itu adalah sekon atau detik. Itu dalam standar internasional atau SI. Jadi waktu yang dipakai misalnya nanti dalam keseharian kita menghitung kelajuan dalam kilometer per jam, maka itu bisa kalian rubah dulu ke dalam standar internasional. Jadi dirubah untuk jarak
kilometer itu dirubah ke dalam meter, kemudian jam itu dirubah ke dalam sekon. Karena di dalam standar internasional satuan kelajuan itu adalah meter per sekon. Nih ya, dalam meter per sekon. Kembali tadi, kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam setiap satuan waktu. Jadi di sini besarnya jarak. Apa yang dimaksud dengan jarak? Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Jadi berapa jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu? Contohnya, pada saat kalian dari rumah kalian berangkat ke sekolah, misalnya jarak rumah kalian ke sekolah itu misalnya 1 kilometer, kemudian kalian tempuh dalam waktu setengah jam. Jadi panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu itu, berapa jaraknya itu yang disebut dengan jarak. Jadi 1 kilometernya itu merupakan jarak yang ditempuh. Nah, yang ditempuh dalam satuan waktu yang dipakai tadi itu adalah waktunya, misalnya yang kalian tempuh tadi adalah setengah jam. Berarti panjang lintasan yang ditempuh dalam satu satuan waktu, berarti yang kita hitung di situ adalah kelajuan, ya. Jadi ingat tadi kelajuan besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam setiap satuan waktu, ya. Jadi berapa panjang lintasan yang ditempuh itu berarti sama aja kita menghitung berapa jarak yang kita tempuh dalam setengah jam, ya. Nah, kalian lihat di rumus kelajuan, ya. Jadi di dalam kelajuan, tadi di dalam kelajuan itu dia sangat penting kita mengetahui berapa jarak dan berapa waktu tempuh. Kalian perhatikan di sini, ini merupakan persamaan atau rumus kelajuan. V itu sama dengan V itu artinya kelajuan dengan satuan M per S. Kemudian S itu adalah jarak. Kemudian T, ya. T itu adalah waktu. Waktu, ingat tadi waktu dalam sekon. Kemudian jarak yang digunakan itu adalah memakai satuan standar internasional juga. Berarti yang dipakai itu adalah meter, ya. Jadi untuk menghitung kelajuan V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak, T itu adalah waktu. Nah, dari rumus kelajuan ini, seumpamanya kita kalau yang ini, ya, ini ada rumus mencari kelajuannya. V sama dengan S per T. Jadi ini rumus ini adalah rumus mencari kelajuan. Jadi berapa jarak yang ditempuh oleh benda setiap satuan waktu. Jadi berapa jarak yang ditempuh oleh benda setiap satuan waktu. Misalnya tadi kalian akan menghitung berapa kelajuan, misalnya kalian berangkat dari rumah ke sekolah, ya, dalam jarak tertentu dan waktu tertentu. Maka yang kita hitung di situ itu adalah kelajuannya. Tetapi biasanya selama ini dalam kehidupan sehari-hari kadang kita menyebut itu kecepatan. Jadi sebenarnya yang kita hitung itu adalah kelajuan. Jadi ingat ya, yang kita hitung itu adalah sebenarnya kelajuan, karena yang dihitung itu adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Jadi rumus kelajuan V sama dengan S per T, ya. Jadi V-nya kelajuan, ulangi ya, V-nya kelajuan, kemudian satuannya M per S, ya, meter per sekon, ya. S-nya itu adalah jarak yang ditempuh. Jadi berapa jarak yang ditempuh, misalnya tadi pada saat kalian akan berangkat sekolah, berapa jarak dari rumah kalian ke sekolah. Jadi itu simbolnya S. Kemudian T itu adalah waktu tempuh. Jadi pada saat kalian berangkat dari rumah ke sekolah itu perlu waktu misalnya berapa menit, setengah jam misalnya, atau 30 menit, berarti itu nanti dirubah dulu ke dalam sekon, ya. Jadi 30 menit itu sama 30 menit sama aja dengan 30 dikali 60, ya. Jadi 180 sekon, ya.
Ini ya, jadi rumus kelajuan V sama dengan S per T. Jadi jika mencari kelajuan, kita harus mengetahui berapa jarak tempuh dan waktu tempuh. Nah, rumus ini dipakai untuk mencari V, kelajuannya. Nah, bagaimana kalau misalnya di soal, nanti kalian menemukan di soal, nilai V-nya atau nilai kelajuannya ini diketahui, tetapi jaraknya tidak diketahui. Maka rumus yang dipakai itu adalah rumus yang ini. S sama dengan V kali T, ya. Jadi jarak sama dengan kelajuan dikali waktu, ya. Atau misalnya nanti di soal kalian menemukan jaraknya diketahui. Misalnya seseorang itu jaraknya sedang berjalan, jaraknya diketahui, kemudian nilai kelajuannya juga diketahui, tetapi waktunya yang tidak diketahui. Maka rumus yang dipakai adalah rumus yang ini, ya. T sama dengan S per V, ya. Jadi berapa waktunya? Itu T sama dengan jarak dibagi kelajuan, ya. Jadi dari rumus kelajuan ini bisa juga lagi terbentuk dua rumus yang lain, yaitu rumus mencari jarak dan rumus mencari waktu, ya. Nah, kemudian anak-anak, tadi kelajuan itu kan kita menghitung berapa besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam setiap satuan waktu. Satuan waktu yang dipakai adalah satuan sekon. Nah, yang dimaksud dengan kelajuan tetap itu adalah kelajuan konstan, ya. Jadi tetap, angkanya tetap, kelajuan geraknya tiap bagian jarak yang ditempuh dalam waktu yang sama. Jarak yang ditempuh dalam waktu yang sama itu adalah kelajuan tetap, ya. Nah, kemudian kelajuan itu merupakan besaran skalar. Kalian di kelas 7 kalian sudah belajar mengenai berbagai macam besaran, ya. Jadi ada besaran pokok, kemudian ada besaran turunan, kemudian ada besaran skalar, dan juga ada besaran vektor. Nah, untuk kelajuan ini termasuk besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki besar atau hanya memiliki nilai saja, ya. Jadi besaran itu hanya ada angka saja atau nilainya saja. Jadi misalnya besaran 10 kilometer. Jadi dia hanya ada angka 10 itu sebagai angkanya atau nilainya. Kilometer itu misalnya itu adalah satuannya. Jadi kelajuan itu adalah termasuk salah satu besaran skalar. Jadi besaran yang hanya memiliki angka atau nilai saja atau besaran saja, ya. Nah, anak-anak, jadi dalam standar internasional, satuan kelajuan yang dipakai tadi itu adalah dalam meter per sekon. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan kelajuan adalah kilometer per jam, ya. Tapi dalam pengerjaan soal itu harus kalian benar-benar perhatikan. Kalau di soal itu masih dalam kelajuannya masih dalam kilometer per jam, kalau misalnya di soal diperintahkan untuk mengubah dalam satuan standar internasional, berarti satuannya itu harus kalian ganti, ya. Jadi bukan dalam kilometer per jam lagi, tetapi harus kalian rubah menjadi meter per sekon, ya. Ini contoh perubahan dari kilometer per jam. Misalnya dalam 1 kilometer per jam itu sama dengan 1000 meter per 3600 sekon. Nah, angka 1000 meter per 3600 sekon ini adalah perubahan dari 1 kilometer, ya. 1 kilometer itu jika dirubah ke dalam meter itu berarti 1000, ya. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, ya. Jadi angka 1000 meter ini diperoleh dari perubahan 1 kilometer diubah menjadi meter,
ya. Jadi 1 kilometer itu jika diubah menjadi meter, dia adalah 1000 meter. Kemudian jam, ya. Jadi ini kan 1 kilometer per jam. Nah, jam ini per jam berarti samanya dengan 1 jam, ya. 1 jam itu adalah 3600 sekon, ya. 3600 sekon itu berarti diperoleh, ya, 1 jam itu dirubah ke dalam menit, ya. 1 jam itu kan ada 60 menit. Kemudian 60 menit tadi dirubah ke dalam sekon, ya. Jadi 60 dikali dengan 60 menit dikali 60 jika dirubah ke dalam sekon. Jadi hasilnya 3600 sekon, ya. Hasilnya kita sederhanakan menjadi 5/18. Ini kalau dirubah ke dalam meter per sekon, ya. Jadi 1 kilometer per jam itu jika dirubah ke dalam meter per sekon itu sama cara mencarinya, ya. Jadi 1 kilometer rubah dulu ke dalam meter, ya. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kemudian jam per jam berarti sama aja dengan 1 jam. 1 jam itu kalian rubah juga ke dalam sekon. 1 jam itu ada 60 kali 60. Jadi 60 menit, ya, karena 1 jam itu kan ada 60 menit. 1 menit ada sama dengan 60 detik, ya. Jadi 60 dikali 60 hasilnya 3600 sekon, ya, atau 5/18 meter per sekon, ya. Ini salah satu contoh jika kita akan merubah dari satuan kilometer per jam dirubah ke dalam satuan internasional, yaitu dalam meter per sekon, ya. Karena di dalam kelajuan ini, dalam SI, satuan yang dipakai untuk kelajuan adalah meter per sekon. Jadi ingat, kalau misalnya masih satuan kelajuannya itu masih dalam kilometer per jam, berarti kalian harus rubah ke dalam meter per sekon, ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ini Ibu kasih soal tentang kelajuan terlebih dahulu, ya, karena tadi yang kita bahas itu masih tentang kelajuan, ya. Contoh soalnya, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak, ya. Perjalanan yang ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak, ya. Nah, dari soal ini, ya, kalian ingat tadi kebersamaan yang ini. Persamaan kelajuan adalah V sama dengan S per T, ya. Ini untuk mencari kelajuan. Nah, dari soal ini pentingnya kalian tulis dulu, ya, anak-anak. Pentingnya ditulis dulu apa yang diketahui di soal supaya kita tahu nanti apa yang ditanya yang tidak ada di soal tersebut, ya. Misalnya yang diketahui dari soal ini, T-nya sama dengan 2 jam, ya. Kemudian V-nya itu 10 meter per sekon. Nah, kalian lihat nilai V-nya. Nilai V ini 10 meter per sekon. Jadi dia menggunakan satuan SI, satuan meter dan sekon. Nah, apabila menggunakan satuan meter per sekon, berarti T-nya tadi dia harus menggunakan sekon. Ingat, sekon itu adalah detik. Nah, sedangkan yang di soal T-nya, T itu kan adalah waktu. T yang dipakai itu 2 jam, ya. Jadi ini masih dalam jam. Maka 2 jam ini harus kalian rubah ke dalam sekon, ya. Jadi dirubah ke dalam sekon terlebih dahulu. Dapat dari mana 7.200? 7.200 itu kalian ingat tadi kalau 1 jam, ya,
Kalau 1 jam itu ada 3.600 sekon. Ya. 1 jam itu ada 3.600 sekon. Ya. Jadi ini 2 dikali 3.600 ya. Jadi hasilnya 7.200 ya. 2 kemudian dikali 3.600 ya, hasilnya sama dengan 7.200 sekon ya. Jadi ingat tadi ya, T-nya 2 jam ya. Karena di dalam standar internasional kemudian nilai V kalian lihat yang diketahui V-nya itu adalah 10 meter per sekon. Berarti satuan yang dipakai di sini adalah satuan meter dan sekon. Sekon artinya detik. Sedangkan nilai T yang diketahui di sini ini masih pakai jam. Maka ini harus dirubah ke dalam sekon. Jadi angka 2 jam ini kalian rubah dulu ke dalam sekon. Tadi ingat kalau 1 jam itu ada 3.600 sekon atau 3.600 detik. Jika waktunya 2 jam berarti 2 dikali 3.600 ya, hasilnya 7.200 sekon ya. Jadi ingat, tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui T sama dengan 2 jam ya. Jamnya harus kalian rubah ke dalam sekon. Kemudian tulis lagi apa yang diketahui yang lain, V-nya. V itu adalah kelajuan. Kelajuan di sini tertulis 10 meter per sekon ya. Dari sini kemudian kalian jawab ya. Nah, untuk menjawab soal ini kalian ingat rumus ya. Ini kan rumus utamanya, rumus kelajuan. V sama dengan S per T. Nah, tadi sudah kita pelajari gimana kalau misalnya cari S-nya, karena di soal ini kalian lihat berapakah jarak antara Bogor dan Puncak. Berarti di sini yang ditanyanya itu adalah jaraknya. Kembali ke rumus yang tadi ya. V sama dengan S per T. Rumus ini untuk cari V. V adalah kelajuan, S itu jarak, T-nya adalah waktu. Nah, dari soal tadi yang ditanya itu adalah jaraknya. Kalian lihat yang ditanya di sini adalah jaraknya. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Berarti yang ditanya di sini itu adalah S ya. Jadi kalian lihat tadi di rumusnya, kalau untuk mencari S rumusnya jadi kalian tutup S-nya. Jadi sisanya tinggal V kali T ya. Jadi S sama dengan V kali T. S sama dengan V-nya ini tadi 10 ya. Kemudian T-nya atau waktunya itu adalah 7.200 ya. Jadi 10 dikali 7.200 sama dengan 72.000 meter ya. Atau jika dirubah ke dalam kilometer, 72.000 rubah ke dalam meter berarti 72.000 dibagi 1.000. Hasilnya 72 kilometer ya. Jadi jarak Bogor dan Puncak itu adalah 72.000 meter ya. Nah, jadi perhatikan di sini anak-anak. Jadi dari soal ini yang kita hitung itu adalah kelajuan, bukan kecepatan. Karena apa? Karena yang dihitung di sini ya tentang jarak dan waktu tempuh ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Yang berikutnya itu tentang kelajuan rata-rata ya. Kelajuan rata-rata itu adalah jika suatu benda bergerak menempuh jarak tertentu. Nah, benda yang bergerak ini dia tidak cuma sekali pergerakannya ya.
Kemudian misalnya sebuah benda bergerak itu, misalnya kalian bergerak dari sekolah, kemudian kalian mampir dulu ke pasar, kemudian bergerak lagi dari pasar menuju ke sekolah. Jadi dari rumah ke pasar, kemudian dari pasar ke sekolah, ya. Nah, itu bisa dihitung kelajuan rata-rata karena jarak yang ditempuhnya itu kan 2 kali. Jadi dari rumah ke pasar berapa, kemudian dari pasar ke sekolah jarak yang ditempuhnya juga berapa, kemudian waktunya juga 2 kali, ya. Waktu tempuh dari rumah ke pasar, kemudian waktu tempuh dari pasar ke rumah. Nah, dari situ itu bisa dihitung kelajuan rata-rata, ya. Nah, untuk menghitung kelajuan rata-rata, kalian lihat rumus di samping, ya. Ini V ada garisnya di atas ini, ya. V itu ini adalah simbol dari kelajuan rata-rata, ya. Jadi sama dengan sigma S per sigma T, ya. Sigma itu misalnya tadi kalian menempuh jarak yang pertama yang ditempuh misalnya jarak yang ditempuh 1 km. Kemudian yang kedua kalian menempuh jarak lagi misalnya sebanyak 100 meter. Maka itu nilai S-nya, ya, sigma S, dan itu dijumlahkan semua. Jadi jumlah jarak tempuh dibagi T, jumlah waktu tempuh. Jadi dijumlahkan semua berapa tadi waktu yang akan kalian tempuh, ya. Nah, ini salah satu contoh soal kelajuan rata-rata. Nih, misalnya Andi menempuh jarak 4 km dari rumah ke sekolah. 2 km pertama, ya, membutuhkan waktu 5 menit. Kemudian 2 km kedua membutuhkan waktu 4 menit. Berapa kelajuan rata-rata Andi ke sekolah, ya. Nah, untuk menghitung berapa kelajuan rata-rata Andi ke sekolah, kalian lihat kelajuan rata-rata sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Tadi kalian ingat, kalau di dalam satuan standar internasional, satuan yang digunakan adalah M per S, ya. Jadi jarak tempuhnya dalam meter, waktunya dihitung dalam sekon, ya. Kalian lihat, kelajuan rata-rata sama dengan 2 km. Kalian lihat tadi, 2 km pertama, berarti jarak tempuh pertama itu adalah 2 km. Kemudian waktunya 5 menit. Berarti 2 km pertama itu dalam waktu 5 menit. Kemudian 2 km kedua itu membutuhkan waktu 4 menit. Jadi yang ini jaraknya kalian jumlahkan semua, kemudian waktunya juga kalian jumlahkan semua, ya. Kemudian lihat selanjutnya. Kelajuan rata-rata sama dengan 2000 meter ditambah 2000 meter. Nah, dapat dari mana angka 2000, ya? Jadi angka 2000 ini didapat dari 2 km itu dirubah ke dalam meter, ya. Jadi untuk merubah ke dalam meter berarti dikali 1000. Berarti ini 2 dikali 1000, hasilnya 2000 meter. Jadi 2 km jika diubah ke dalam meter hasilnya adalah 2000 meter, atau dari 2 dikali 1000 hasilnya 2000 meter, ya. Begitu juga yang ini, ya, 2000 meter, karena jarak yang ditempuh untuk kilometer kedua, jarak yang ditempuhnya juga itu adalah 2 km, ya. 2 km dirubah juga ke dalam meter, berarti 2 dikali 1000 hasilnya adalah 2000 meter, ya. Kemudian waktunya, kalian lihat waktu di sini, ya. Kilometer pertama ditempuh dalam waktu 5 menit. Nah, ini masih di dalam menit, ya. Ini masih di dalam menit, ya. Waktunya masih di dalam menit, berarti harus kalian rubah ke dalam sekon. Kenapa? Karena tadi satuan yang dipakai itu adalah meter per sekon, ya. 5 menit itu
sama dengan 300 sekon. Dapat dari mana 300 sekon? Ya, 5 menit jika dirubah ke dalam sekon berarti dikali 60. Berarti 5 kali 60 hasilnya 300 sekon. Ya. Kemudian waktu yang kedua, ya, karena di dalam 2 km kedua, nih, dalam kilometer kedua membutuhkan waktu 4 menit. Sama seperti tadi, ya. 4 menit dirubah ke dalam sekon. Berarti 4 dikali 60 hasilnya 240 sekon, ya. Jadi untuk menghitung kelajuan rata-rata, ingat tadi satuannya harus kalian rubah dulu, satuannya harus dalam meter per sekon, ya. Kemudian kita jumlahkan, ya. 2000 tambah 2000 berarti 2000 meter ditambah 2000 meter hasilnya 4000 meter. Kemudian per 300 sekon ditambah 240 sekon hasilnya 540 sekon, ya. Jadi kelajuan rata-rata, jadi semua jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Hasilnya, ya, 4000 meter dibagi 540 sekon. Coba kalian coba di rumah, kalian ambil pena, kemudian kalian coba cari 4000 dibagi 540. Maka akan kita peroleh hasilnya itu adalah 7,40 meter per sekon. Jadi kelajuan rata-rata Andi ke sekolah itu adalah 7,40 meter per sekon, ya. Jadi ingat, ya, untuk menghitung kelajuan rata-rata, jadi kalian harus menjumlahkan dulu berapa jarak yang ditempuh, kemudian semua dibagi dengan berapa waktu tempuh, ya. Jadi kalian ingat dan benar-benar dipahami, ya anak-anak, apa contoh soal yang Ibu berikan. Selanjutnya kita ke kecepatan, ya. Tadi kita kan sudah belajar tentang kelajuannya. Kemudian kita ke kecepatan, karena terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita itu terkadang salah menyebutkan kalau kelajuan itu adalah kecepatan, ya. Apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Nah, untuk menghitung kecepatan itu adalah hubungan antara perpindahan persatuan waktu, ya. Jadi di sini ada perpindahan, ya. Perpindahan itu perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Bedanya tadi dengan kelajuan, kalau kelajuan yang kita hitung itu hanya jarak tempuh persatuan waktu. Jadi bukan perpindahan, hanya jarak yang ditempuh persatuan waktu. Sedangkan kecepatan itu perpindahan persatuan waktu. Jadi di sini ada perpindahannya. Perpindahan itu berarti perubahan kedudukan dalam waktu tertentu, ya. Nah, kecepatan ini merupakan besaran vektor, ya. Tadi ingat ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nah, untuk kecepatan itu disebut sebagai besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan ada arahnya. Jadi kalian ingat di sini, kalau untuk kecepatan itu ada arahnya. Sedangkan tadi untuk kelajuan itu hanya ada besarnya saja, tidak ada arahnya. Makanya kelajuan disebut sebagai besaran skalar, besaran yang hanya memiliki besar saja atau nilai saja dan tidak ada arahnya. Sedangkan kecepatan itu ada arahnya. Jadi ada arahnya yang jelas. Misalnya pada saat kalian berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kalian kembali lagi ke rumah,
itu yang kalian hitung itu adalah kecepatannya, ya. Kecepatannya misalnya di situ ada arah yang jelasnya, apakah ada arah ke barat atau arah ke timur, berarti itu yang dihitung adalah kecepatannya, ya. Jadi ingat, kecepatan itu dihubungkan dengan perpindahan. Jadi ada perubahan kedudukan dan harus memperhitungkan ada besar dan ada arahnya. Nah, untuk rumusnya, ini rumus kecepatan. Rumus kecepatan ini sama dengan rumus kelajuan, dari simbol-simbolnya ini sama, ya. Jadi rumus kelajuan tadi V sama dengan S per T. Begitu juga dengan rumus kecepatan. Rumus kecepatan juga V sama dengan S per T. Cuma di sini S-nya ini adalah perpindahannya, kemudian T itu sama adalah waktu tempuh, dan V itu adalah kecepatan, ya. Satuan yang dipakai itu adalah satuannya sama, menggunakan satuan meter per sekon, ya. Jadi anak-anak, baik kelajuan maupun kecepatan itu diberi simbol yang sama, simbolnya adalah simbol V. Ketidaksamaan kelajuan dan kecepatan hanya untuk nilai rata-rata, ya. Sedangkan dalam waktu tertentu ketidaksamaan ini tidak dipersoalkan, ya, kecuali untuk menghitung nilai rata-rata, ya. Nah, untuk di dalam pembelajaran contoh soalnya, ya, pembahasan jarak dan perpindahan. Jadi supaya kalian bisa mengetahui apa yang akan kita hitung di situ. Apakah kita menghitung kelajuan atau yang akan kita hitung itu kecepatannya, ya. Jadi misalnya ada soal seperti ini. Benda yang bergerak ke arah timur sejauh 100 meter kemudian kembali ke arah barat sejauh 50 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah 25 sekon, ya. Jadi benda yang bergerak tadi 100 meter kemudian kembali ke arah barat sejauh 50 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah 25 sekon, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh penghitungan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata soal tersebut di atas, yang ini, pada soal ini, ya. Yang pertama, kita jawab dulu untuk menjawab kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata benda tersebut adalah sebagai berikut. Ya, kalian ingat tadi rumus kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh per waktu tempuh. Berarti jarak tempuh dan waktu tempuh. Jadi kita lihat jarak pertama, ya. Jadi benda yang bergerak ke arah timur sejauh 100 meter, berarti jarak yang ditempuh pertama itu adalah 100 meter, ya. Kemudian kembali ke arah barat sejauh 50 meter. Nah, ditambah 50 meter karena tadi dia kembali ke arah barat, ya. Kemudian ini semua jarak tempuh, berarti jaraknya berapa perjalanannya. Jadi di sini tidak memperhitungkan arahnya. Jadi ingat tadi kalau kelajuan, pada saat kita menghitung kelajuan, jadi itu tidak memperhitungkan kemana arahnya, tapi langsung aja dihitung berapa jarak tempuhnya. Jadi yang pertama bergerak ke arah timur sejauh 100 meter, kemudian kembali ke arah barat sejauh 50 meter. Berarti jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 100 meter ditambah 50 meter dibagi waktu tempuh. Jadi berapa waktu tempuh dia benda ini bergerak dari timur kemudian kembali lagi ke barat, ya. Waktu yang ditempuh adalah 25 sekon, ya. Nah, 25 sekon berarti ini kan satuannya sudah di dalam sekon. Berarti tidak perlu lagi dirubah, ya. Karena jarak tempuh, satuan itu jarak tempuhnya dalam meter, waktunya harus dalam sekon, ya. Hasilnya 100 meter ditambah 50 meter, ya. Jadi 150 meter
per 25 sekon. Jadi kelajuan rata-rata benda tersebut adalah 6 meter per sekon, ya. Jadi ini untuk menghitung kelajuan rata-rata. Ya, kelajuan rata-rata jadi jarak tempuh per waktu tempuh tanpa memperhitungkan arahnya. Ya, ini untuk menghitung kelajuan. Kemudian dari soal yang sama, ya, dari soal yang sama tadi kita akan menghitung kecepatannya, ya. Jadi soalnya masih soal yang sama tadi. Benda yang bergerak ke arah timur sejauh 100 meter, kemudian kembali ke arah barat, berarti dia berbalik arah, ya, berbalik arah sejauh 50 meter. Ya, waktu yang dibutuhkan sama itu adalah 25 sekon. Nah, dari soal ini kita bisa menghitung berapa kecepatan rata-rata soal tersebut, ya. Nah, untuk menghitung kecepatan rata-rata, berarti kalau kecepatan kita akan memperhitungkan arahnya. Tadi kalau kelajuan tidak memperhitungkan arahnya. Untuk kecepatan ini arahnya itu diperhitungkan, ya. Jadi kecepatan rata-rata itu ingat rumusnya perpindahan, ya, perpindahan dibagi waktu tempuh, ya. Perpindahan tadi maksudnya benda ini bergerak ke arah timur tadi sejauh 100 meter, kemudian kembali ke arah barat sejauh 50 meter. Jadi pada saat dia berjalan ke timur kemudian kembali lagi ke barat, ya, itu yang disebut dengan perpindahan, ya. Perpindahannya berarti 100 meter dikurangi 50 meter. Ini diperoleh dari benda bergerak ke arah timur 100 meter dikurang, kenapa dikurang? Karena dia kembali berbalik arah, ya. Kembali berbalik arah ke arah barat lagi. Berarti dikurang 50 meter dibagi 25 sekon. Hasilnya 50 dibagi 25. Jadi kecepatan rata-rata benda tersebut itu adalah 2 meter per sekon ke arah timur. Karena apa? Karena tadi dia kan ada perpindahan di sini. Jadi benda bergerak itu ke arah timur, kemudian dia kembali lagi ke arah barat. Jadi ingat, ya, untuk perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan pada saat kita menghitung kita tidak memperhitungkan arahnya. Jadi jika ada nilainya, ya, kemudian ada jarak per waktu, ya, ada jarak dan ada waktu tempuh, kemudian ada angkanya, berapa angka atau nilai yang dihasilkan, berarti itu yang kita hitung adalah kelajuan, ya. Tetapi jika yang kita hitung itu ada perpindahannya, berarti ada arah yang jelas, berarti yang kita hitung itu adalah kecepatan, ya. Jadi paham ya anak-anak mengenai perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, ya. Jadi tadi kelajuan tidak memperhitungkan arah, tetapi kecepatan diperhitungkan ada arah yang jelas, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, masih di materi gerak ini, ya, ada gerak lurus beraturan, ya. Jadi gerak itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus, ya. Tadi ingat gerak lurus berarti lintasannya lurus, ya. Beraturan itu berarti dengan kecepatan tetap. Jadi GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, ya.
Bila digambarkan dengan grafik dia seperti ini. Ya. Ini nilai V. V tadi apa? V itu adalah kecepatan. Kemudian yang ini T. T itu adalah waktu. Kalian lihat di ini garis ini. Garis dari ujung sini sampai ke sini ini berupa garis lurus. Berarti lintasannya lurus. Kemudian dia lurus seperti ini, berarti nilainya tidak berubah, ya. Berarti nilai V-nya, nilai V ini tidak berubah, ya. Kecepatannya tidak berubah, ya. Jadi GLB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatannya yang tetap, ya. Jadi walaupun misalnya waktunya 1 jam, kecepatannya masih sama. Misalnya dalam waktu 1 jam kecepatannya 10 meter per sekon. 1 jam berikutnya masih 10 meter per sekon misalnya. Kemudian dalam waktu berikutnya masih 10 meter per sekon. Berarti di sini tidak ada perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, berarti benda itu bergerak ya pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau yang disebut dengan GLB, gerak lurus dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan, ya. Kemudian yang kedua, GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dan perhatikan pengertiannya di sini. GLBB adalah gerak suatu benda dalam selang waktu yang sama mengalami perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya ini bisa berubah, ya. Jadi GLB itu berubah, ya, berubah beraturan. Jadi berubahnya di sini kecepatannya bisa bertambah atau kecepatannya bisa berkurang, ya. Jadi GLBB itu adalah gerak suatu benda dalam selang waktu yang sama mengalami perubahan kecepatan, ya. Jadi kecepatannya berubah. Atau GLBB dapat didefinisikan gerak suatu benda yang mengalami percepatan tetap. Apa yang dimaksud dengan percepatan? Nih, percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu, ya. Nah, akibat dari GLBB ini, benda bisa mengalami perubahan geraknya, apakah geraknya itu dipercepat atau geraknya diperlambat, ya. Jadi di sini tentang percepatannya. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Jadi apabila disebut dengan percepatan apabila bertambahnya kelajuan tiap satuan waktu tertentu, atau perlambatan. Jadi bisa juga mengalami perlambatan. Jadi bisa GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat, ya. GLBB diperlambat berarti berkurangnya kelajuan, nilai kelajuannya atau nilai kecepatannya berkurang tiap selang waktu tertentu. Nah, kalian lihat dari rumus ini, ya. Ini untuk menghitung percepatan, ya. Percepatan A sama dengan VT min V0 per T. Ini adalah rumus menghitung percepatan. Nah, di dalam menghitung percepatan, jika dipercepat maka nilai A-nya nanti hasilnya positif. Jika diperlambat nilai A-nya itu negatif, ya. Jadi kalau nanti kalian mencari percepatan A-nya positif berarti dia dipercepat, ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian menemukan A-nya negatif berarti diperlambat. Nah, sekarang kita lihat lagi ke rumus tadi, ya. A sama dengan VT min V0 per T. A itu adalah percepatan, ya. Satuannya M per S pangkat 2. Kemudian VT itu adalah kecepatan akhir, M per S. Tadi ingat satuan kecepatan itu adalah M per S. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal, ya. Jadi ingat tadi kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Jadi di sini ada
kecepatan awal dan ada kecepatan akhir. Kemudian per T. T itu adalah selang waktu perubahan kecepatan, ya. Ini rumus ini digunakan untuk mencari nilai A atau nilai percepatan. Nah, bagaimana kalau misalnya di soal A-nya diketahui tetapi kecepatan akhirnya tidak diketahui, ya. Kalau misalnya dari rumus ini kita akan mencari kecepatan akhir, maka rumus yang dipakai adalah rumus yang ini. VT sama dengan V0 ditambah A, berarti A itu adalah percepatan dikali T. T itu adalah waktu. Jadi kalau misalnya kita akan mencari berapa kecepatan akhir, ya, rumusnya sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu, ya. Ini untuk rumus mencari percepatan. Ingat tadi apa itu percepatan, ya? Karena di dalam GLBB ini sangat berkaitan sama percepatan, ya. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu dan simbolnya itu adalah A, ya. Simbol dari percepatan itu adalah A, ya. Jadi di dalam GLBB ada percepatan yang simbolnya A, ya. Selanjutnya ini ada contoh soal, ya. Misalnya kecepatan awal sebuah benda adalah 10 meter per sekon, ya. Pada detik ke-10 kecepatan benda tersebut menjadi 30 meter per sekon. Berapakah percepatan gerak benda tersebut, ya? Berarti di sini kita akan menghitung percepatan, ya. Kalian perhatikan dari pertanyaan, berapakah percepatan gerak benda tersebut, ya. Jadi ingat, ya, setiap akan mengerjakan soal hitungan kalian harus menuliskan dulu apa yang diketahui di soal, ya. Yang diketahui dari soal ini V0. V0 itu adalah kecepatan awal, ya, di soal. Kecepatan awal sebuah benda adalah 10 meter per sekon. Berarti V0-nya itu adalah 10 meter per sekon, ya. Kemudian pada detik ke-10, ya, detik ke-10 berarti detik itu adalah waktu. Berarti pada detik ke-10, jadi waktunya itu adalah 10 detik, ya. Jadi nilai T-nya adalah 10 detik. Jadi itu udah dalam detik, berarti tidak perlu ada perubahan lagi. Kecuali kalau di soal itu masih dalam menit atau dalam jam, maka harus kalian rubah ke dalam detik. Nah, karena di soal ini sudah di dalam detik, berarti tidak ada yang perlu dirubah. Nah, pada detik ke-10, kecepatan benda tersebut menjadi 30 meter per sekon. Ya, jadi tadi kecepatan benda tersebut menjadi, berarti kecepatan akhirnya 30 meter per sekon, ya. Berapakah percepatan gerak benda tersebut? Berarti yang ditanya di situ adalah percepatan. Percepatan simbolnya tadi A, ya. Jadi A sama dengan titik. Berarti yang di sini yang dicari adalah A-nya. Jadi cara menjawabnya, ingat, dalam mengerjakan soal kalian harus tuliskan dulu rumusnya, ya. Jadi A sama dengan VT min V0, berarti kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu, ya. Jadi kecepatan akhirnya tadi 30 meter per sekon dikurangi kecepatan awalnya 10 meter per sekon dibagi waktu tempuhnya. Waktu tadi yang dipakai adalah 10 detik, ya. Jadi 30 dikurang 10, ya, dibagi 10 sekon, ya. Jadi ingat, 30 dikurang 10 itu adalah 20, ya. 20, ya, dibagi 10, ya. Jadi hasilnya adalah
2 meter per sekon pangkat 2. Ya, itu nilai percepatannya. Jadi ingat tadi ya, dalam penulisan soal kalian harus menuliskan rumus yang jelas. Jadi tadi tahu ya anak-anak dapat dari mana angka 2 ini ya. 2 itu adalah dari 30 dikurangi 10, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. 30 dikurangi 10 hasilnya sama dengan 20, waktunya adalah 10. Jadi 20 dibagi 10 adalah 2 meter per sekon pangkat 2 ya. Jadi ini contoh untuk mencari percepatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari gerak lurus berubah beraturan tadi kan ada, kalau misalnya dia dipercepat berarti gerak lurus dipercepat. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari untuk gerak benda yang bergerak dipercepat beraturan. Yang pertama, kelereng yang meluncur di papan luncur yang dipasang miring. Jadi ada kelereng yang diluncurkan, tetapi ingat papan luncurnya ini harus masih dalam satu garis lurus ya, yang dipasang miring. Jadi dia akan kelereng itu akan jatuhnya atau meluncurnya cepat ya, maka dia disebut sebagai gerak lurus dipercepat atau GLBB dipercepat. Atau misalnya kalian bersepeda di jalan yang menurun. Jadi kalian bersepeda itu walaupun tanpa kalian kayuh, sepedanya masih jalan dan jalannya pun akan lebih cepat ya. Jadi segala sesuatu yang turun ke bawah itu biasanya gerakannya adalah dipercepat ya. Jadi itu GLBB dipercepat ya. Ada juga GLBB diperlambat. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari, jika benda bergerak mengalami perlambatan. Misalnya pada saat kalian menaiki sepeda, tapi sepeda yang kalian naiki itu di jalan yang menanjak, maka kalian akan sulit untuk mengayuhnya. Gerakan sepeda akan semakin lambat ya. Atau misalnya pada saat kalian berkendaraan tiba-tiba kalian melakukan pengereman. Nah, pada saat kalian melakukan pengereman itu kendaraan yang kalian rem itu biasanya akan melambat terlebih dahulu. Berarti benda itu bergerak mengalami perlambatan ya. Jadi ini contoh dalam kehidupan sehari-hari GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat ya. Jadi kalian pelajari lagi di rumah, kalian baca buku di rumah, kemudian kalian benar-benar pahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu akhiri penjelasan Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan lupa anak-anak, kalian tetap harus mengerjakan latihan soal ya. Nanti latihan soalnya seperti biasa, kalian jawab, kemudian kalian kirim dengan Ibu melalui WA ya, melalui WA. Jadi kalian kerjakan soal ini, kalau sudah selesai kalian menjawab, kalian kirimkan melalui WA ya. Nah, dalam pengerjaan soal ini atau pengumpulan soal ini tidak apa-apa kalau misalnya kalian menuliskannya hanya jawabannya saja. Jadi soalnya tidak perlu dituliskan juga, tidak apa-apa, yang penting jawabannya yang jelas. Atau kalian boleh juga kalian tulis soal dan tulis jawaban ya. Langsung tulis jawaban. Dan ingat Ibu tunggu jawaban kalian dan kalian kirimkan lewat WA ya. Itu saja.